Banyak orang mampu menahan lapar. Banyak orang mampu menahan dahaga. Tapi hanya sedikit yang mampu menahan dirinya sendiri. Disitulah rahasia yang jarang dibicarakan. Puasa makan dan minum melatih tubuh. Tetapi puasa batin menguji siapa dirimu sebenarnya. Mengapa ada orang yang sanggup berjam-jam tanpa makanan, namun tak sanggup 5 menit tanpa amarah? Mengapa ada yang bisa menahan seteguk air, tetapi tidak mampu menahan gengsi, iri, atau keinginan untuk dipuji? Di balik tradisi puasa yang dikenal luas, tersimpan satu dimensi yang lebih dalam, lebih sunyi, lebih berat, dan lebih mengguncang. Dimensi itu tidak terlihat oleh mata, tidak dipuji manusia, dan tidak bisa dipamerkan. Ia bekerja dalam ruang paling rahasia, batin. Puasa batin bukan sekedar tidak makan. Ia adalah menahan ego ketika ingin membalas. Ia adalah diam ketika ingin membuktikan diri. Ia adalah tetap jernih ketika hati dibakar oleh emosi. Dan justru karena tak terlihat, ia menjadi medan peperangan paling sunyi. Peperangan antara cahaya kesadaran dan bayangan nafsu. Para leluhur Nusantara mengenal disiplin ini dalam laku tapa dan tirakat. Para arif bijaksana di berbagai peradaban menyinggungnya sebagai proses penyucian jiwa. Bahkan dalam ajaran-ajaran langit, selalu ada isyarat bahwa hakikat pengendalian diri bukan hanya pada perut, tetapi pada hati. Namun, mengapa puasa batin terasa jauh lebih berat? Dalam video ini, kita akan menyelami akar sejarahnya, membuka makna tersembunyinya, membedah lapisan-lapisan ego yang sering tak kita sadari, dan memahami mengapa laku ini justru menjadi kunci pembebasan terdalam manusia. Karena mungkin yang paling sulit untuk ditahan bukanlah rasa lapar, melainkan rasa ingin menjadi sesuatu di mata dunia. Dan ketika seseorang berhasil menaklukkan batinnya, ia tidak hanya sedang berpuasa, ia sedang dilahirkan kembali. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memahami bahwa ada 2 jenis kelaparan. Kelaparan tubuh dan kelaparan jiwa. Yang pertama bisa dipadamkan dengan makanan. Yang kedua, justru sering semakin membesar ketika tubuh kenyang. Di tanah Jawa, para leluhur mengenal laku tapa brata, sebuah disiplin sunyi untuk menaklukkan diri sendiri. Mereka masuk ke hutan, menyepi di gua, atau berdiam dalam keheningan bukan untuk menyiksa tubuh, melainkan untuk menundukkan gejolak batin. Dalam serat-serat kuno seperti serat Wedatama, terdapat ajaran tentang pengendalian hawa nafsu sebagai gerbang menuju kematangan jiwa. Bukan sekadar ritual lahiriah, tetapi penjernihan rasa. Tradisi ini bukan hanya milik Nusantara. Di berbagai peradaban, praktik pengendalian diri selalu dianggap sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Dalam ajaran para nabi, orang-orang soleh, dan para pencari hakikat, puasa tidak pernah berhenti pada menahan makan. Ia adalah latihan untuk mengosongkan diri dari kesombongan, kemarahan, dan kerakusan yang tak kasat mata. Mengapa demikian? Karena para arif memahami satu hukum batin. Tubuh bisa dipaksa, tetapi jiwa tidak bisa dibohongi. Menahan lapar itu jelas. Ada waktu mulai dan ada waktu berbuka. Namun menahan iri, menahan keinginan untuk dipuji, menahan dorongan untuk merasa lebih suci dari orang lain, itu tidak memiliki jadwal. Ia hadir kapan saja, bahkan ketika kita sedang merasa paling benar. Filosofi kuno menyebut bahwa manusia terdiri dari lapisan-lapisan kesadaran. Ada diri lahiriah yang terlihat oleh dunia, dan ada diri batiniah yang tersembunyi. Puasa fisik menyentuh lapisan pertama, tetapi puasa batin menembus lapisan terdalam, tempat ego bersembunyi dengan sangat halus. Inilah sebabnya mengapa ajaran tentang puasa batin sering disampaikan secara simbolik, tidak terang-terangan. Ia tidak mudah dipahami oleh mereka yang hanya melihat agama atau spiritualitas sebagai ritual luar. Pengetahuan ini seperti kunci rahasia, hanya terbuka bagi mereka yang bersedia menghadap ke dalam. Seiring waktu,
Manusia semakin terfokus pada bentuk luar. Ritual dipertahankan, tetapi makna perlahan memudar. Orang bangga mampu berpuasa seharian, namun tidak sadar bahwa batinnya masih dipenuhi keluhan. Mereka menahan makanan, tetapi memberi makan amarah. Puasa batin menjadi sesuatu yang jarang dibicarakan, karena ia tidak bisa diukur. Tidak ada penghargaan sosial untuk itu. Tidak ada tepuk tangan. Dan justru disitulah letak keagungannya. Karena hakikat laku batin bukan untuk dilihat manusia, melainkan untuk dilihat oleh Yang Maha Melihat. Dan di sanalah perjuangan sejati dimulai. Bayangkan tubuhmu seperti sebuah kerajaan. Perut adalah gerbang luar. Mata adalah jendela. Telinga adalah pintu. Tetapi singgasana sebenarnya berada di dalam. Di ruang batin, tempat keputusan diambil, tempat niat dilahirkan, tempat ego berbisik. Puasa makan dan minum menjaga gerbang. Puasa batin menjaga singgasana. Inilah perbedaan mendasarnya. Ketika seseorang menahan lapar, ia sedang melawan dorongan biologis. Itu berat, tetapi jelas. Tubuh memberi sinyal, perut keroncongan, tenggorokan kering. Kita tahu apa yang sedang dilawan. Namun ketika seseorang mencoba menahan amarah, tidak ada bunyi peringatan. Ego bekerja lebih halus. Ia menyamar sebagai pembelaan diri. Ia berkata, "Aku hanya membela kebenaran." Padahal mungkin yang dibela hanyalah harga diri. Puasa batin adalah kemampuan untuk menangkap bisikan itu sebelum ia berubah menjadi tindakan. Para arif menyebutnya sebagai latihan murakabah, kesadaran penuh atas gerak hati. Sebuah pengawasan terhadap diri sendiri, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Karena musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan dorongan dalam diri yang ingin selalu menang. Mengapa ini lebih berat? Karena nafsu tidak selalu tampil dalam bentuk kasar. Kadang ia muncul dalam bentuk yang tampak mulia. Seseorang bisa berbuat baik, namun diam-diam berharap dipuji. Ia bisa berbagi, namun ingin diakui dermawan. Ia bisa beribadah, namun ingin dianggap suci. Disinilah paradoksnya. Semakin tinggi seseorang merasa dirinya, semakin sulit ia melihat bayangan dalam batinnya. Puasa batin menuntut kejujuran yang kejam. Ia meminta kita mengakui bahwa dalam setiap kebaikan, mungkin terselip motif tersembunyi. Dalam setiap kemarahan, mungkin tersimpan luka lama. Dalam setiap ambisi, mungkin ada rasa takut yang belum selesai. Seperti membersihkan cermin yang berdebu, proses ini tidak nyaman. Ketika debu tersapu, kita melihat wajah kita apa adanya, tanpa topeng, tanpa pencitraan. Dan disitulah banyak orang berhenti. Karena lebih mudah menahan lapar daripada menahan keinginan untuk selalu benar. Lebih mudah menahan minum daripada menahan keinginan untuk diakui. Puasa batin adalah seni mengosongkan diri dari pusat semu. Aku yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ia mengajarkan bahwa kebesaran sejati justru lahir ketika ego mengecil. Tetapi ini bukan berarti mematikan diri, bukan berarti menjadi lemah. Justru sebaliknya, orang yang mampu menahan batinnya adalah orang yang paling kuat. Ia tidak mudah terpancing, ia tidak mudah terseret arus pujian atau hinaan. Ia berdiri tenang seperti gunung, karena pusatnya bukan lagi di luar, melainkan di dalam. Namun pertanyaannya, bagaimana cara mengenali bahwa kita sedang gagal dalam puasa batin meski secara lahiriah kita terlihat baik-baik saja? Disitulah lapisan berikutnya akan kita buka. Ilmu yang tidak dipraktikan hanya akan menjadi wacana. Dan puasa batin yang hanya dipahami tetapi tidak dilatih, tidak akan mengubah apapun. Maka pertanyaannya, bagaimana melakukannya di dunia nyata? Di tengah pekerjaan, keluarga, tekanan hidup, dan hiruk-pikuk zaman. Pertama, mulai dari niat yang tersembunyi. Setiap kali hendak melakukan sesuatu, biasakan bertanya dalam hati, untuk siapa ini sebenarnya? Apakah kita menolong karena ingin dipandang baik? Apakah kita marah karena benar-benar ingin memperbaiki keadaan? Atau karena harga diri kita terusik?
Latihan ini sederhana, tetapi sangat dalam. Ia seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Dan seringkali, yang terlihat bukanlah kesalahan orang lain, melainkan motif kita sendiri. Kedua, latih diam yang sadar. Ketika emosi muncul, jangan langsung bereaksi. Tahan beberapa detik. Rasakan gejolaknya tanpa mengikuti arusnya. Seperti ombak yang datang dan pergi, emosi pun memiliki puncak dan penurunan. Orang yang kuat bukan yang tidak marah. Orang yang kuat adalah yang mampu memilih responnya. Dalam momen-momen kecil itulah puasa batin dilatih. Bukan di tempat sunyi yang jauh, tetapi di tengah percakapan, dalam antrean panjang, saat disalahpahami, atau ketika diperlakukan tidak adil. Ketiga, kurangi kebutuhan untuk selalu terlihat. Zaman ini mendorong manusia untuk memamerkan segalanya. Kebaikan, pencapaian, bahkan ibadah. Puasa batin mengajarkan kebalikan, melakukan tanpa perlu diketahui. Cobalah sesekali berbuat baik tanpa memberitahu siapapun. Rasakan bagaimana ego ingin berbicara, ingin diakui. Dan ketika kita memilih diam, ada kekuatan yang tumbuh di dalam. Kekuatan yang tidak bergantung pada tepuk tangan. Keempat, evaluasi sebelum tidur. Luangkan beberapa menit setiap malam untuk mengulas hari. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami. Di mana tadi ego mengambil alih? Di mana kita berhasil menahan diri? Di mana kita masih terpancing? Latihan ini melahirkan kesadaran yang perlahan semakin tajam. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Jangan jadikan puasa batin sebagai alasan untuk menghakimi diri secara berlebihan. Tujuannya bukan menyiksa diri, melainkan memurnikan. Proses ini seperti membersihkan emas dari kotoran. Ia membutuhkan panas. Ia membutuhkan gesekan, tetapi hasilnya adalah kemurnian yang lebih berkilau. Dan ketika seseorang konsisten melatih puasa batin, perubahan itu mulai terasa. Ia tidak mudah tersinggung. Ia tidak mudah tergoda pujian. Ia lebih tenang menghadapi kehilangan. Ia lebih stabil menghadapi keberhasilan. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena pusatnya telah berpindah. Ia tidak lagi hidup untuk reaksi, melainkan untuk kesadaran. Puasa batin perlahan mengubah cara kita melihat dunia. Orang lain tidak lagi dianggap musuh, melainkan cermin. Ujian tidak lagi dianggap hukuman, melainkan latihan. Dan kesunyian tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi ruang pertemuan dengan diri yang paling jujur. Namun semua ini hanya awal. Karena hakikat puasa batin bukan sekedar pengendalian, melainkan transformasi. Dan di bagian terakhir, kita akan melihat apa yang sebenarnya lahir ketika seseorang benar-benar berhasil menaklukkan batinnya. Pada akhirnya, puasa makan dan minum mengajarkan kita bahwa tubuh ini terbatas. Tetapi, puasa batin mengajarkan bahwa jiwa ini bisa ditinggikan. Yang satu menahan asupan dari luar, yang lain membersihkan sumber dari dalam. Kita telah melihat bagaimana para leluhur memahami laku ini sebagai jalan sunyi menuju kedewasaan jiwa. Kita telah membedah bagaimana ego menyamar dalam kebaikan, bagaimana nafsu berbicara dengan suara yang halus, dan bagaimana ujian terbesar bukanlah rasa lapar, melainkan rasa ingin diakui. Puasa batin lebih berat karena ia tidak punya penonton. Tidak ada yang tahu ketika kita berhasil menahan amarah. Tidak ada yang memberi selamat ketika kita memilih diam daripada membalas. Namun justru disitulah nilainya. Ia membentuk karakter tanpa sorotan. Ia memurnikan niat tanpa tepuk tangan. Ia mendewasakan jiwa tanpa perlu pengakuan. Dan ketika seseorang benar-benar menekuni puasa batin, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ia menjadi ringan. Beban pujian tidak lagi membuatnya melayang.
Hinaan tidak lagi menjatuhkannya terlalu dalam. Ambisi tidak lagi membutakannya. Ia tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berbuat baik. Namun pusatnya bukan lagi ego. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah hatinya terhubung pada sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar penilaian manusia. Inilah kelahiran kembali yang sunyi itu. Bukan perubahan penampilan, bukan perubahan status, melainkan perubahan orientasi batin. Maka mungkin pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah kita sanggup menahan lapar, tetapi apakah kita sanggup menahan diri ketika tidak ada yang melihat? Karena di ruang itulah kualitas sejati manusia diuji. Jika video ini membuka sesuatu dalam dirimu, sebuah kesadaran, sebuah kegelisahan yang jujur, maka jangan biarkan ia berhenti sebagai inspirasi sesaat. Renungkan, amati dirimu hari ini, uji batinmu dalam hal-hal kecil, dan tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, bagian mana dari puasa batin yang paling sulit untukmu taklukkan? Karena perjalanan ini tidak dimulai dari keramaian, ia dimulai dari kejujuran dalam kesunyian.